jauh lebih penting daripada apapun yang kami alami. Terima kasih, sekali lagi bersuaralah buat kami. Silakan leluasan kau bergerak Roh Kudus. Karena waktu semua yang ada pada kami itu milik Tuhan saja. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, kebesaran. Bagimu segala-galanya. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar tapi melakukan firman dengan segenap hati. Mari katakan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Thank you Pastor Michael Gunawan. Ya saya tahu lagi nggak ada karena lagi ada pelayanan. Jadi thank you untuk kepercayaan saya ada di sini. Mungkin terakhir datang ya tahun lalu kali ya Ibu Ira ya kalau nggak salah ya. Agak formal saya panggil Ibu lah di sini ya. Ya teman baik saya. Ya jadi senang bersama Bapak Ibu semua. Ya jadi ini kehormatan buat saya. Nah percayalah kalau saya katakan ini nggak basa-basi kok. Saya nggak suka yang begituan. Saya datang tidak dengan hati sok tahu, sok pinter, sok rohani, sok paling jago sebagai pendeta. Sama sekali enggak. Tanyalah pendeta-pendeta. Perjalanan enggak gampang. Ya dong. Saya ketemu beberapa pendeta, anaknya sakit berat. Saya ketemu beberapa pendeta, keluarganya goncang juga. Saya ketemu beberapa pendeta, keuangannya lagi berat juga. Jadi siapa bilang pendeta itu Superman? Enggak ada. Sorry ya, enggak ada Superman, percayalah. Yang ada super team. Loh, iyalah, Superman itu karangannya Hollywood, enggak jelas juga itu. Itu dari mana? Setahu saya di Indonesia enggak ada Superman. Yang ada Supratman, ya Sukirman, ya Sutarman, atau yang lain lah ya. Nah, saya ingin mengajak, iya kan, di Indonesia enggak ada lah nama Superman. Yang ada yaitu yang tadi saya sebutkan. Nah, saya enggak tahu kenapa tergerak hari ini bicara pada Bapak Ibu semua tentang warisan. Everybody say warisan? Nah, kalau bilang warisan, ya belum tua Pak, masa berpikir warisan. Nah, kata legacy, ya warisan itu dalam bahasa Inggrisnya itu kan ada dua kata sebetulnya. Yang pertama inheritance. Ya, inheritance itu begini sebetulnya artinya. Ini inheritance. Inheritance itu begini, warisan yang kita sudah terima yang ada dalam diri kita. Ya, kalau Indonesia kan, oh warisan berarti memberi sesuatu. Nah, inheritance itu kan begini, kita tuh sudah terima semua dari Tuhan. Ya ampun, waktu, kehidupan, kekuatan, hikmat, urapan. Jadi begini, tragedi dan sangat menurut saya hal yang gak enak. Kalau orang itu sampai tidak meninggalkan sesuatu buat generasi berikutnya. Buat anak-anaknya, buat orang-orang di sekitarnya. Karena semua kita itu sudah terima dari Tuhan. Loh, saudara itu diberkati loh. Ya kan? Saudara bisa nyanyi di sini diberkati. Sorry ya, belum tentu pengusaha yang duitnya kaya, yang banyak. Ya saya enggak ngukur uang dari kaya dari duit lah. Ya, jadi bandar obat juga, maksudnya narkoba uangnya banyak juga. Yalah, kalau kita kan enggak mainan ngukur orang kaya dari duitnya banyak. Yalah, ya kan? Saudara sehat itu diberkati. Yang sendiri katakan amin. Loh saudara di sini bisa nyanyi itu bahagia loh. Kan tadi saya lihat saudara nyanyi bahagia. Apalagi WL-nya ganteng kayak Andrew. Andrew ganteng banget sekarang ya. Ya makanya perlu dijaga sih kayaknya. Nah saya kenal Andrew ya ampun. Sebelum Indonesia merdeka. Oh belum ada lagi kita ya. Nah selama banget. Orang Manado ngomong selama saya kenal Andrew. Kira-kira mungkin 20 tahun ada kali ya. Masih kuyu-kuyu begitulah. Masih kecil begitu. Tapi begini kan Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu bergembira, bersuka cita. Itu kan berkat. Amin. Ya. Saudara bisa ada di sini, saudara bisa bertepuk tangan, menyanyi, saudara bisa pelayanan itu berkat, ya ampun. Ya pelayanan nggak harus khotbah lah, kayak saya, kayak Coach Jeff. Ya Coach Jeff. Ya, maafkan, Pastor Jeffrey S. Chandra. Ya legend lah, legend. Yalah, zamannya Jericho Vocal Group sudah ada, jadi legend dia. Ya perlu dikasih pin penghargaan kayaknya. Oke, ya. Nah artinya begini bahwa melayani kan gak harus begitu, ya ampun. Saudara jadi usher, saudara jadi pendoa, saudara nanti jadi apa. Ibadah ini berarti bukan karena ada pembicara, ya ampun. Bukan ada pemusik saja, ada usher yang salamin saudara bersuka cita. Saudara di depan sudah diimpartasi sukacita. Makanya tolong usher jangan wajahnya cemberut kayak ayam belum tumbuh gigi. Gak boleh itu. Karena di awal orang sudah mengalami jamahan lewat usher. Beberapa gereja saya mendengar Pak ya,
Tiba-tiba orang bisa dilawat Tuhan, belum didoakan pendetanya, geblak terjadi pelepasan, itu lewat asyir dulu. Makanya asyir itu sebenarnya garda depan pelayanan. Jadi asyir tolong diurapi, jangan main-main. Oh iya, beberapa orang mengalami kelepasan, beberapa orang mengalami zaman Tuhan, waktu di depan, cuman orang tersenyum, ketawa, terjadi lawatan. Ya, fenomena ini saya dengar banyak lah ya. Saya berharap terjadi di sini juga. Ya beberapa orang dilawat Tuhan di sana udah ketawa dulu, makanya ibadat jadi WL-nya nggak berat. Ya, nah begini Bapak Ibu, kita kan sudah terima semua yang baik. Nah kata berikutnya dari kata warisan adalah legacy. Everybody say legacy? Legacy itu apa sih? Legacy itu yang kita terima kita harus tularkan. Ya. Makanya betul kan Bapak Ibu. Orang melayani itu sebetulnya bukan hanya jadi berkat untuk orang lain. Kita sedang menghantam laut mati yang ada di dalam kita. Sebab kalau di dalam kita laut mati nggak ada kehidupan. Saya ulangi, orang melayani itu ya ampun. Itu bukan untuk menjadi berkat buat orang lain saja. Tapi jadi berkat buat dirinya. Orang tanya, Pak Rubin pelayanan berapa lama? Belum terlalu lama, 40 tahun kira-kira. Kaki saya mendarat di banyak bangsa. Ya saya tidak ukur keberhasilan dari itu. Kadang di pedalaman, kadang di mana saja. Orang bertanya begini, kenapa kok bisa? How come? Bagaimana caranya? Ya saya melayani. Pokoknya saya mau apa saja saya melayani. Saya hari ini gunting rambut, karena rambut tadi kurang bagus lah. Jadi ada salon di sini ya udah gunting saja. Padahal saya punya langganan tukang gunting rambut. Cuman waktu ini agak tight. Saya nggak sibuk sih, sok sibuk saja kadang-kala ya. Supaya nggak dipikir nganggur Pak Wiranto. Sok sibuk jadinya ya. Ya jadi ya tadi tiba-tiba tahu nggak tukang potongnya. Saya pikir dia nabi atau apa. Saya tahu bapak ini pengajar ini. Dari wajahnya suka melayani. Hah? Saya bilang, are you Christian? No. Ya saya ngobrol sama dia banyak tadi. Impartasi firman. Nah orang kalau melayani Bapak Ibu. Itu hatinya luas. Makanya orang luas kemampuan menerimanya besar. Maafkan saya, jangan bikin susah Tuhan. Hati luas, hati nggak luas, pengen minta yang besar. Jebol. Jebol asli. Ya ruangan ini bisa nampung berapa? Misalnya 2.500 atau 3.000. Ada nggak sih? 2.000 misalnya ya. Kalau dipaksa masuk 3.000 mungkin bisa. Tapi kan rebutan napas. Yang gemuk-gemuk pasti menang lah. Kan karena oksigennya diambil dulu lah ya. Tapi kan begini, supaya ruangan ini bisa nampung 3.000 atau 4.000, ya mesti kapasitasnya diperluas. Nah hati sama, kasihan. Ada orang pengen yang besar, mimpinya besar, tujuannya besar, kapasitasnya besar. Nah kalau kemampuan menerimanya kecil, sorry ya, jebol Bapak Ibu. Nah untuk memperbesar kapasitas gak ada cara lain, mesti memberi. Amin. Saya kalau ngomong memberi nggak cuma uang loh. Masa wajah begini mata duitan sih? Enggak, memberi harus uang. Ya termasuk bagian di dalamnya. Tapi memberi apa saja? Memberi nasihat, memberi sukacita, memberi waktu, menemani orang, mendoakan orang. Apa saja ambil sebagai kesempatan untuk melayani. Karena melayani itu membuat saudara menghantam laut mati yang ada di dalam diri kita. Saudara pernah tahu laut mati? Setahu saya nggak ada ikan di sana. So ikan pasti jadi kereh semua itu. Jadi ikan asin semua. Kadarnya 28% garamnya. Nah, orang kalau nggak punya hati berdampak. Oke, sekarang saya ingin memberi buat Bapak Ibu. Nanti saya fokusnya ke David, Raja Daud. Ada 3 orang yang disebut orang berkenan secara manusia. 1 Henok. Henok orang berkenan, dia tidak mengalami kematian. Diangkat Tuhan. Baca di kitab Kejadian. Yang kedua Daud. Daud disebut orang yang berkenan. Ya dia meninggal juga. Ya tapi Alkitab berkata dia hatinya sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Yang ketiga kalau ada manusia yang sangat berkenan. Namanya Yesus Kristus sebagai manusia. 3 orang ini adalah pribadi yang berkenan. Saya bilang Yesus as a man ya. Karena dia 100% manusia juga. Dia 100% Tuhan kan. Nah 3 orang ini hidupnya berdampak begitu luar biasa. Saudara kalau tahu kekristenan sekarang. Orang pikir kekristenan, ya orang hina dulu sekian ribu tahun yang lalu dari daerah Galilea. Bayangkan, miliatan orang disentuh oleh nama yang sangat luar biasa ini. Hari kelahirannya dirayakan seluruh dunia.
Bahkan kalau hari kelahirannya dirayakan, itu liburan paling dinanti dari orang semua agama. Berkumpul sebagai keluarga, makan minum begitu luar biasa. Memang disalahgunakan sih. Hari kematiannya dirayakan, hari libur seluruh dunia. Hari kebangkitannya dirayakan, hari naiknya ke surga dirayakan ke seluruh dunia. Dari wajah saudara sih, hari ulang tahun saja RT belum tentu merayakan. Apalagi kelurahan, saya yakin enggak lah ya. Tapi ini orang luar biasa, pribadi ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, satu kali sebelum Daud mati, dia menyembah Tuhan. Ya, saya mau banget sebelum meninggal menyembah Tuhan. Ya, coba kalau kita semua sebelum meninggal nyanyi, oh kerennya luar biasa. Apalagi nyanyinya lagu-lagu sukacita lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yang tahu lagu itu sudah tua berarti ya. Ya termasuk saya lah ya. Itu lagu lama Pak. Itu lagu Pantekosta lama ya Pak. Ya itu lagu lama lah Bapak Ibu. Tapi kan dia waktu meninggal, ya ampun dia meninggal gak sakit. Matanya berbinar, tubuhnya sehat, ingatannya masih kuat, strateginya masih hebat. Tapi memang waktunya sudah selesai. Daud memerintah Israel berapa lama? 40 tahun. Kasihan saya ya, tanya sendiri, jawab sendiri. Makan sendiri. Oke, enggak. Nah, Ira selalu traktir saya lagi. Nanti nanti Pak Michael marah. Oh Pak Rubin disendirikan ya. Ya enggak lah, dia selalu ngajak saya makan. Cuman kalau dia makan, imannya berani, sementara saya enggak. Jadi saya tahu diri lah ya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu semua. Daud itu meninggal, dia dalam kondisi luar biasa. Dia memerintah Israel 40 tahun. 7 tahun dia memerintah di Hebron, 33 tahun dia memerintah di Yerusalem. Tahu Bapak Ibu, selama 33 tahun dia memerintah, dia itu bangun tim praise and worship 144 orang. Tiap jam, 24 jam selama 33 tahun. Yang disebut dengan tabernakel Daud. Imagine ya. Makanya ada pembicara berkata ini, surga sampai kaget, Tuhan sampai kaget. Sampai Tuhan itu turun melihat, loh kok ada suasana surga di bumi. Makanya Daud disebut orang yang memperkenan hati Tuhan. 33 tahun membangun tabernakel Daud, 24 jam pujian penyembahan tanpa henti. Makanya surga kaget, kok ada suasana surga di bumi. Yang hebat dari orang ini apa? Di sistem monarki, tapi cara menggunakan pemerintahnya dengan cara teokrasi. Saya ngomong begini Bapak Ibu jangan pikir biasa. Raja itu suaranya hukum. Coba aja saudara pergi ke Royal Family di UK. Oh iya, saya dengar ya dulu. Queen Elizabeth kalau makan. Kalau dia belum beranjak dari kursi. Anak cucu mantu semua nggak boleh beranjak. Itu kekuasaannya begitu luar biasa. Dia taklukkan banyak daerah. Tapi yang hebat dari Daud, dia monarki. Tapi selalu tanya Tuhan. Ini orang memang luar biasa. Spesialnya luar biasa. Nah sekarang, waktu dia mau meninggal, dia nyanyi. Nyanyiannya ini menjadi warisan. Buat anaknya namanya Salomo. Let's see di 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 atau 19 ya. Oke. Saya boleh ditampilkan di screen kalau ada. Tapi saya akan bacakan di Alkitab. Ya, nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu. Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu. Ya, kemudian dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami.
Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulis ikhlas. Dan sekarang umatmu yang ada di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Dan tetapkanlah, tunjukkan hati mereka kepadamu. Mari baca ayat 19 sama-sama, jemaat GSCS di doa malam ini 23. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu untuk melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Yang setuju katakan, oke. Yang mendirikan bait Allah, first temple, adalah Salomo. Why? Sebab tangannya Daud berdarah. Sebab dia bunuh banyak orang. Sementara Salomo tidak membunuh satu orang pun. Itu alasannya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, dari ayat ini Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahu, tiap kita itu Tuhan sudah wariskan semua yang terbaik. Menurut seorang teolog, katanya ini, saya nggak tahu, tapi dia bilang begini, waktu first temple, bait Allah pertama kali didirikan Salomo, nilainya kalau di kurs rupiah sekarang, 1.700 triliun rupiah. Kurs sekarang. Hebat ya. Ini baru bait Allah. Belum rumahnya Salomo, sayangnya. Salomo mendirikan bait Allah 7 tahun. Dia bangun rumahnya 13 tahun. Jadi dia lebih fokus membangun rumahnya daripada bait Allah. Ya, ini ditafsir lagi katanya. Makanya Salomo kemudian bisa terseret pada hal yang lain. Ya, bolehlah orang khotbahkan begitu, nggak salah juga kok. Tapi begini Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini, saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Ini Daud itu meninggalkan warisan yang luar biasa. Sorry, jangan disalah mengerti ya. Saya lagi nggak ngomong saudara mesti meninggalkan warisan uang, ya ampun. Warisan nggak hanya uang lah, tapi teladan, tapi kemudian apalagi hikmat. Ya, yang sudah saya katakan, Tuhan kan sudah memberi pada kita kelimpahan, berkat, kekuatan, urapan, hikmat, strategi, Roh Kudus, kasih, kuasa yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saudara sampai tidak punya pengaruh, ya berarti tragedi dalam kehidupan. Ya, saya boleh berkata ya, orang kayak saya itu sebenarnya nggak ada harapan secara dunia untuk memberikan pengaruh. Papa saya bankrupt, SMP. Saya harus jadi kuli di pasar bertahun-tahun. Makanya pundak saya agak kuat karena saya ngangkutin banyak barang. Pulang sekolah, saya kemudian pergi ke pasar. Saya cari uang. Ya. Kuliah, saya kemudian mesti melatih anak untuk main drum. Untuk cari uang, nggak apa-apa. Karena nggak mungkin berharap dari orang tua. Orang tua bankrupt. 8 bersaudara, saya anak nomor 1. Makanya saya tahu apa artinya punya keluarga besar. Oh iya. Sampai kemudian begini orang berkata, enggak mungkin lah, enggak mungkin. Makanya saya beritahu, saudara yang punya fasilitas, saudara yang punya bisa kuliah di luar, saudara kemudian punya gelar. Ya ampun, kalau sampai tidak punya influence dalam kehidupan, ya saya harus katakan begini, yuk kembali loh. Ada banyak hal yang kita bisa tinggalkan. Nah sekarang pertanyaan saya, sebelum saya breakdown beberapa hal tentang warisan ini, saya ingin membaca satu ayat dulu lah. Amsal 13 ayat 22 ya. Satu ayat lagi nih. Setelah ini kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita tinggalkan. Nah, baca boleh sama-sama yuk. Jemaat GSCS yang diberkati Tuhan. 2-3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sorry, orang Kristen sukanya bagian kedua. Tapi tidak mungkin bisa terjadi kalau bagian pertama kita enggak alami. Katakan orang baik. Katakan orang baik. Baik menunjukkan karakter. Bukan orang kaya loh. Bukan orang pinter loh. Boleh pinter, boleh kaya. Tapi baik enggak. Ya dong. Orang baik, good man, akan meninggalkan warisan buat anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah sekarang, warisan apa yang Daud tinggalkan? Hopefully, saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua. Tolong jangan pulang dulu tanpa memberi pengaruh buat orang di sekitar kita.
Kalau ada kerinduan dari saya cuma satu. Seumur hidup saya akan punya pengaruh buat orang yang memang Tuhan percayakan untuk saya berjumpa. Ya, Pak Rubin ya, melayani sudah berapa lama? Ya, tadi saya sudah katakan hampir 40 tahun saya pelayanan. Yalah, ketemu banyak orang Bapak Ibu. Satu kali saya masih ingat di kota Jogja. Saya hampir 12 tahun di Jogja. Istri saya orang Jogja. Ya, jadi saya merintis semua di Jogja, mahasiswa semua. Satu kali ada satu anak, ampun, narkoba parah, pengedar parah. Papanya bilang begini sama saya, sampah ini Pak Pendeta. Kita akan buang, kita coret dari itu, dari daftar kakak keluarga. Malu kita Pak. Saya bilang, Om jangan Om. Jangan, enggak, sampah ini. Saya bilang, sampah bisa jadi emas, asal di tangan yang benar. Sementara emas bisa jadi sampah, kalau di tangan yang salah. Loh, iyalah, ada orang kalau tangannya benar, bisa buat sampah menjadi emas. Ya, saya ketemu satu orang, bayangkan, bisnisnya adalah pengepul sampah. Yang kemudian dia didaur ulang dan kaya raya Pak. Dan punya pengaruh di kota Bandung. Seorang pendeta. Ya, udah saya layani Bapak, istri saya layani. Parah memang. Ya nggak jelas, tiba-tiba ngiler mendadak, pandangannya kosong, melongo kayak orang kesurupan, bayangkan. Oh ya suka nyolong-nyolong apa begitu. Tapi betul, memang penerimaan itu kekuatan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin? No, Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang master sipil ada beberapa spot di kota Jakarta. Ya mungkin kalau beritahu Koja pasti tahu. Jalan Profesor Satrio itu ada building kira-kira 50 tingkat. Dia yang bangun. Sekarang dia lagi bangun di Tamrin. Sampai saya bilang, ya ampun, pengaruhnya Bapak Ibu. Bayangkan kecil-kecil, stafnya dia bisa ribuan orang di tangannya dia. Dan yang saya senang begini, dia impartasikan nilai-nilai firman. Makanya dia kalau ketemu saya selalu peluk saya dan berkata, thank you ya Korupin. Thank you apanya. Kamu dulu nyebelin banget asli. Saya pengen tengking kamu jadi kodok asli. Yalah nyusahin kita. Tapi kan betul. Memang kasih itu mau repot, mau direpotkan. Tapi tidak suka ngerepotin. Tuh, kasih itu begitu. Kasih itu repot, mau direpotkan. Mau repot, tapi nggak ngerepotin orang. Itu kasih. Loh, saudara kalau hidup dalam kasih. Ya ampun, pasti repot. Selalu direpotkan. Tapi yang hebat, nggak ngerepotin orang. Nah, saya tahu wajahnya lah ini. Banyak yang susah-susah karena selalu direpotin orang. Tapi itu kasih. Loh, kasih itu begitu kan Bapak Ibu. Tapi begitu sekarang saya lihat influence-nya sangat luar biasa. Satu kali saya pergi ke Pematang Siantar. Asli mau khotbah males. Acara Remuna, masih ingat gak Coach? Remuna. GKPB punya acara. Saya sama Pak Andreas Nawawi. Sama siapa lagi itu kan dulu. GKPB punya acara. Wih, Pematang Siantar. Jadi saya datang Bapak Ibu. Saya dikelilingkan kota, pakai pick up. Jadi begini, pakai drum band lagi. Hadirlah KKR, pembicaranya ada di mobil ini. Coba bayangkan. Itu saya kayak pemain sirkus, bayangkan sampai saya ngumpet. Saya nggak tahu asli. Saya pikir mau diapain. Oh panitia nggak punya mobil ya tertutup, jadi pakai pick up begitu. Ternyata saya dikelilingkan kota. Ya ampun. Hadiri ini pendetanya waduh, saya malunya minta ampun. Nyampe hotel udah capek. Asli saya malas khotbah. Kadang malas khotbah Pak. Kadang malas. Asli. Saya gak tahu pendeta yang lainnya. Kadang saya malas mau khotbah. Ya itu serangan Pak. Mungkin saja. Oh iya kadang malas khotbah juga. Apalagi dikhotbahin gak berubah-ubah. Itu asli malas banget. Coba tanya Pastor Michael Gunawan. Saya lihat kayaknya ada di belakang kali ya. Lagi cek-cek apa itu. Ya kalau masih ada. Kecuali terjadi pengangkatan saya gak tahu. Enggak lah. Ada tadi saya lihat ya. Tiba-tiba raib di bawah siapa begitu. Nah, tapi betul kan Bapak Ibu. Jadi saya malas banget. Akhirnya saya pilih jalan apa? Berdoa. Nyembah bahasa apa. Sekian lama, 1 jam kira-kira. Anak yang antar saya berkata, Kak Rubin mau doa? Ya, jangan ganggu saya. Me time, saya mau berdoa. Selesai doa dia ketok saya. Kak Rubin, ada yang mau ketemu. Aduh panitia lagi ini bikin susah lagi ini ya. Begitu kemudian saya buka, ampun. Satu anak dari UGM.
Saya dulu layani dia. Sekolah begini, fasilitas terbatas. Orang cibirkan dia, ya ampun. Sepatunya biasa. Sepatunya itu, yang merek capung itu, Butterfly. Ya, yang orang buat badminton itu dulu. Ya kan, dulu kan badminton tuh pakai itu. Tapi ya oke lah. Cuma ini sepatu sudah kotor begitu. Dia pakai terus. Tasnya biasa, orang cibir dia. Baju, roknya apa sih? Bajunya biasa banget. Orang sampai bilang, mau jadi apa ini? Bapak Ibu begitu ketemu saya langsung peluk, saya nangis. Thank you Kak Robin. Thank you apa? Kakak mengimpartasi loh. Dan saya lihat teladan hidup kakak. Kakak itu nggak cuma ngomong, tapi lakukan. Makanya betul, buat saya di pelayanan. Buat saya, yang paling sulit jadi pendeta adalah mengkhotbahkan yang saya lakukan dan melakukan yang saya khotbahkan. Ini buat saya, nggak tahu buat yang lain. Melakukan yang saya khotbahkan dan khotbahkan yang saya lakukan. Udah, itu nggak gampang Bapak Ibu. Orang khotbah, ya nggak cinta uang juga. Orang khotbah, ya nggak sombong juga. Orang khotbah, apa begitu prakteknya nggak ada. Kasar juga sama istri, ya sama rekan bisnis curang juga. Buat saya, melakukan yang saya khotbahkan, mengkhotbahkan yang saya lakukan. Itu warisan terbaik yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Yang tidak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Dia bilang, Kak Rubin thank you. Sekarang saya jadi jaksa. Yang sekarang lagi dipromosi ke nasional. Akan jadi jaksa terbersih secara tingkat nasional. Wah, dia berkata. Tapi ya saya mau mati beberapa kali. Coba mau diserang kartel, dikirimin kuasa jahat, coba mau dipelet, coba mau diapa, bayangkan. Dia membela kebenaran. Cuman dia bilang begini, Kak Robin ingatkan kita terus dengan yang lain. Begitu saya dengar itu, jawaban Tuhan, tiba-tiba saya itu dapat kekuatan bisa khotbah semangat. Persis kayak Popeye habis makan bayam. Saya tahu ya, Popeye kalau makan bayam, langsung Brutus diputar kepalanya. Sebab dia mau ganggu Olive. Kok ingat Popeye saya ya? Ya yang tahu Popeye juga sudah tua berarti ya. Ya anak sekarang gak tahu Popeye lah. Ya yang tahu-tahu Popeye ya pasti sudah tua kayak saya ini ya. Pak Wiranto enggak lah ya. Ingat juga lah. Tahu lah Popeye. Atau Teletubbies. Itu lebih gak jelas lagi. Waktunya berpelukan. Ya efeknya sekarang lah ya. Oke, saya tidak akan bahas itu. Ada sesi tersendiri bisa dibahas itu. Nah, apa sih? Sekali lagi ya, tolong kita sudah terima semua yang terbaik. Waktu milik siapa? Kehidupan milik siapa? Kehidupan, kesehatan, hikmat, gelar, tolong. Jangan sampai mati, gak bikin pengaruh. Ya, saya ini siapa Pak? Saya ini kecil kayak lilin kecil ditaruh di kamar kecil untuk urusan kecil ketiup angin kecil mati aku. Papa saya gagal. Saya jadi kuli di pasar bertahun-tahun. Orang berkata nggak mungkin jadi orang walaupun sudah orang. Itu perkataan tajam. Tapi paling enggak. Tuhan lewat saya sentuh banyak orang. Dan sampai mati nanti, saya akan tetap lakukan ini. Saya tidak ingin ngejar yang lain. Sungguh, orang tanya kamu pengen apa? Gak pengen apa-apa. Pengen lakukan kehendak Tuhan saja. Gak pengen. Kayak orang berkata di Jakarta begitu aja dari dulu. Lah suruh apa? Cuman kan saya tidak pernah beberkan apa yang saya lakukan. Kita kan gerilyawan main di bawah tanah semua. Saya beritahu, yang pertama. Yang Daud tinggalkan apa? Yang Daud tinggalkan pertama adalah gaya hidup penyembahannya. Makanya kalau kita baca tadi ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dia proklaim siapa Tuhan. Nah maafkan saya. Saya sudah lewat kalau bilang pujian penyembahan nyanyi. Maaf, nyanyi lagu rohani tidak menunjukkan orang rohani. Karena penyembahan bukan soal
hal-hal begitu. Walaupun kita menyanyi kan. Saya suka menyanyi kan. Ya suara saya minimal gak fals lah. Makanya bangunkan saya tidur gampang. Suruh orang suaranya fals nyanyi, saya pasti bangun. Tapi saya berkata, Daud itu Bapak Ibu semua. Tahu nggak? Sentralitasnya pujian penyembahan jelas. Yaitu Tuhan itu Raja. He's the King. He's the King of Kings. Ya. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu. Yuk tularkan ini. Tularkan bahwa gaya hidup penyembahan ini. Di mana? Di Raja. Ya. Makanya betul kan Bapak Ibu. Waktu dia raja, makanya betul. Ini yang saya katakan. Saudara kalau di hadapan raja, sudah bukan bicara berkat lagi. Ya oke sih ada bahasa formal. Kita menyembah Tuhan yuk supaya diberkati. Berkat itu sudah tersedia di salib Kristus. Kristus mati buat kita supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Iya dong, Galatia pasal 3 ya ampun jangan lupa itu kan. Tapi kalau sudah di area raja, itu perubahan karakter. Saudara pergi saja ke Karaton Jogja misalnya. Oh iya, itu abdi dalam. Istri saya itu kan teman-temannya orang keraton. Wong dia tinggal di pojok Beteng Wetan kok kalau saudara tahu Jogja. Dia punya toko keluarganya dan tinggal di pojok Beteng Wetan. Dia aktif di drum band. Ya sempat katanya ke Istana Negara juga. Tapi saya nggak percaya wong nggak ada fotonya. Walaupun istri sendiri kan perlu bukti lah secara yuridis Pak. Tapi saya percaya. Kalau teman-temannya bilang, istrimu itu ke Istana Negara, main drum band, main saksofon lagi. Wih, istri saya ternyata pemain saksofon. Ya kan? Nah, tapi begini Bapak Ibu, dia bilang sama saya, kok kamu tahu enggak? Enggak. Ya makanya saya mau beritahu, kan saya belum tahu kan Bapak Ibu ya. Saya suka bercanda sama dia, supaya kita enggak jadi tegang begitu. Dan dia bilang, itu abdi dalam. Dari mulai mana itu? Daerah-daerah sekitar Jogja, bayang, Bantul, Sleman, ngayo sepeda berkilo-kilo, ya ampun, berkilo-kilo. Dari kakeknya, papanya, anaknya, ya kalau bukan lagi ngomong gaji. Pokoknya asal bisa makan, mengabdikan diri di sana. Dan saudara tahu nggak, kalau sudah masuk di area Sinuhun itu sultan, itu udah bisa petanteng, mesti ngesot. Ngesotnya nggak boleh membelakangi sultan lagi. Mesti mundur, bayangkan. Sorry ya, sikap kita sama Tuhan kan adalah nyanyinya pinter, bohongnya jago. Udahlah, yang tipu-tipuan begini berhentilah Bapak Ibu. Oh iya, saya penyanyi, saya berekspresi, saya menari, saya melompat. Gak usah di kebaktian, saya di kamar bisa melompat, saya di kamar bisa tersungkur, saya di kamar bisa tiarap, saya di kamar bisa berlutut, saya di kamar bisa memuji Tuhan, saya di kamar bisa menari sendiri tanpa orang lain lihat. Tapi saya sadar, gaya hidup penyembahan adalah gaya hidup begini. Saudara, siapa yang saudara sembah, itu akan terekspresi dalam cara hidup saudara. Makanya penyembahan itu kan bicara tentang keintiman. Katakan keintiman. Saudara akan intim dengan orang yang saudara sembah. Makanya salah satu kata penyembahan kan namanya proskuneo. Ciuman, kiss. Saudara tahu ciuman? Ciuman itu susah dijelaskan secara saintifik. Sebab itu menjijikan. Ciuman itu kan begini, mulut ketemu mulut memindahkan kuman. Loh iyalah, ciuman tidak perlu dijelaskan secara saintifik. Ciuman mending dialami. Tapi setahu saya, orang ciuman kan dekat. Ciuman selalu mutual agreement. Nggak mungkin saya cium tembok lagi. Atau saudara yang kesini naik Grab kemudian cium supir Grabnya. Wah. Itu sakit itu namanya. Ciuman itu mutual agreement. Sebuah perjanjian bersama. Saya cium istri saya cium anak saya cium mama saya cium adik-adik saya. Karena dekat Bapak Ibu. Makanya kiss itu. Dan yang saya tahu, ciuman itu dari jarak dekat. Nggak ada orang ciuman dari jarak jauh. Itu pasti anggotanya Fantastic Four itu. Yang molor begitu kan. Yang tahu Fantastic Four ya sudah tua juga berarti. Itu film lama kan. Ada yang jadi batu, ada yang ngilang, ada yang molor begitu kan. Tapi begini Bapak Ibu. Setahu saya, kita akan jadi sama dengan yang kita sembah. Makanya ciri orang penyembah nggak pernah kikir. Daud itu Bapak Ibu, siapkan kayu sanobar, emas banyak, perak banyak.
Sorry ya, orang yang disebut penyembah tidak pernah kikir. Yuk, hantam yuk egois. Egois tahu ya? Me, myself, I. Musuh terbesar ada di situ. Ya. Orang Itali ngomong tuh orang egois. Centro di gravita permanente. Jangan tanya yang lain, saya hafalan. Ya tambahnya es cappuccino cafe latte. Ya, itu berarti bahasa Italia. Loh, kayaknya wajahnya meragukan saya belajar. Kasihan saya ini kayaknya diragukan ya. Yuk, saudara, kita jadi sama dengan yang kita sembah. Makanya kalau ada orang nyembah Yesus tapi sombongnya minta ampun. Dilirik cecak marah. Anjing menggonggong tersinggung. Udah melirik cemburu ya. Pemarah banget. Saya punya pertanyaan. Yesus mana yang kita sembah? Setahu saya Yesus di Alkitab enggak sombong. Setahu saya Yesus di Alkitab enggak pernah bedakan orang. Setahu saya Yesus di Alkitab enggak pernah tolak siapapun. Amin. Kalau ada pribadi yang menerima saya apa adanya. Tahu Nicky Cruz? Siapa itu Pak Rubin? Pemain sirkus kah? Sembarangan lagi. Nicky Cruz itu adalah penguasa kartel di New York. Difilmkan sebuah film yang fenomenal namanya Run Baby Run. Dimainkan oleh Eric Estrada, bintang film Chips. Yang tahu Chip berarti sudah tua. Jadi memang ini tema khotbahnya sudah tua malam ini ya. Nah, saudara tahu siapa Nicky Cruz? Kartel menakutkan, menguasai senjata ilegal, menguasai minuman keras, menguasai semuanya. Gak ada orang yang berani. Tembak-tembakan, pukul orang, tendang orang, cincang orang. Satu kali ada hamba Tuhan namanya David Wickerson, penyembah Tuhan. David berkata, Nick, Jesus love you. Marah dia. Wah, jangan ngomong kata itu lagi. Ngomong kata lagi, aku tembak. Satu kali, David Wickerson mengadakan acara KKR pakai tenda. Zaman dulu belum ada gedung. Jadi tenda ribuan orang. Butuh panitia kan. Konsumsi lah, panitia apalah, dekor dan sebagainya. Tahu nggak? Timnya Nicky Cruz dilibatkan di acara KKR. Jadi apa? Orang pikir security, keamanan. Kan bagus kan? Preman jadi panitia keamanan. Itu KKR pasti aman. Karena secara rohani dijaga malaikat, secara jasmani dijaga preman. Udah itu aman itu, KKR. Tapi saya kaget. Bapak Ibu tahu nggak? Nicky Cruz dan timnya dijadikan apa? Pengedar kantong kolektor. Yang ngitung duit. Coba. Preman suruh ngedarin kantong kolektor. Tatonya gede-gede. Ya lengannya sepaha saya, pahanya selengan saya. Oh enggak lah, itu kebalik lagi ya. Bapak Ibu tahu nggak? Ngedarin kantong kolektor. Ya bagusnya, pasti hasil kolektornya besar. Karena yang berani memberi sedikit ditendang. Masa untuk Tuhan sedikit, dipelototin preman takut langsung. Nggak cuma uang, ya tas dimasukkan, sepatu kalau perlu, ya kaos kaki. Ya, saudara tahu, uang terkumpul berkarung-karung. Nicky Cruz khotbah, udah layani orang altar call. Selesai semua. Apa kabar Nicky? Dia masuk ke belakang. Tahu nggak, sebelum dia masuk. Anak buahnya Nicky berkata, bos, lari bos. Lari, uang banyak ini. Ini dapatkan uang paling enak. Biasanya kita kejar-kejaran dulu, keserempet-serempet, nabrak-nabrak, kena pintu, lari-lari apa, terjebur sungai. Ini enak, dapat uang banyak, gampang lagi. Diiringi nyanyian lagi. Saudara, Nicky diam. Tiba-tiba dia pukulkan pistol ke meja. Siapa yang berani lari? Hadapi saya. Matanya merah. Cuman kan bagi dia, cowok nangis itu cengeng. Makanya ya pria udahlah, kalau nangis-nangis saja nggak usah ditahan-tahan. Makanya pria lebih cepat mati daripada wanita. Karena terlalu sombong mengungkapkan perasaan. Sudah nangis-nangis saja di hadirat Tuhan. Nangis itu membuat mata jadi bening. Nangis itu membuat mata jadi lembut. Nangis itu membuat mata jadi lain. Tiba-tiba dia tahan-tahan sombong. Lawatan kok ditahan.
Dia nangis tersungkur. Anak buahnya kaget semua. Tahu Bapak Ibu, Niki masuk. Dia kaget. David masuk. Dia kaget. Niki tersungkur nangis. Tahu kata-katanya? Enggak didoakan. Enggak dikotbahin. Wong dia enggak dengar khotbah. Orang duniawi. Tapi tahu enggak dia berkata, tidak pernah ada orang yang percaya sama saya. Saya selalu dianggap pecundang, saya selalu dianggap gagal. Saya tidak pernah dimanusiakan. Makanya saya jadi jahat seperti ini untuk membuktikan bahwa saya manusia. Saudara, kalau ketemu orang-orang yang suka norak, suka cari perhatian, kasar itu kasihan. Itu kan sebetulnya pengen berekspresi supaya ada orang menghargai. Saudara, tapi dia berkata, hari ini ada kekuatan yang menghujam jantung hidup saya. Dan kekuatan itu adalah kekuatan seorang penyembah yang percaya pada manusia seperti saya. Berubah, Pak. Dari perubahannya, dia bikin ministry. Dari ministrinya muncul orang hebat yang punya pengaruh, namanya Bill Wilson. Yang punya Teen Challenge. New York, Brooklyn dilawat Tuhan. Tahu Brooklyn? Di Brooklyn orang tidak pernah bisa mencapai usia 50 tahun. Roh maut itu mencekram. Termasuk Mike Tyson lahir di sana. Brooklyn dilawat Tuhan. Oleh orang-orang yang disentuh dengan gaya hidup penyembahan. Yang terekspresi dalam kehidupan. Tolong anak kita impartasikan. Gaya hidup seorang penyembah. Yang kedua. Daud wariskan apa buat Salomo? Ini untuk kita semua ya, termasuk untuk saya. Yang kedua, dia wariskan warisan integritas, ketulusan. Coba lihat ayat 17 dari pasal 29. Saya tahu bicara integritas agak kuno, karena orang sekarang susah cari orang berintegritas. Integritas itu artinya ketulusan, katakan ketulusan. Tulus itu begini, yang di dalam, yang di mulut, yang dilakukan sama. Saya ulangi, ketulusan itu yang di hati, yang di mulut, dan yang dilakukan sama. Maafkan agak tajam. Orang kalau mulut dan tindakannya sudah beda, hatinya sudah beda, berarti tanda-tanda sakit jiwa. Kalau orang itu sakit jiwa, berarti dia tipu dirinya. Kalau dia gampang tipu dirinya, berarti dia gampang tipu orang lain. Makanya jangan kaget, ada orang gampang tipu istrinya, ada istri gampang tipu suaminya, ada orang gampang tipu keluarganya, ada orang tipu rekan bisnisnya. Kalau dirinya saja ditipu, orang lain pasti gampang ditipu. Sorry to say. Yang di dalam, yang diucapkan, yang dilakukan beda. Maafkan saya, ini sakit jiwa. Harus diberesin. Saya kalau pendeta sakit jiwa, moral saya nggak benar, nggak layak melayani. Maafkan, saya selalu bilang, pendeta yang moralnya hancur, ya menurut saya perlu kembali ke hati Tuhan. Ira tahu saya lah, saya bukan tipikal orang yang penghakimannya apa. Tapi soal prinsip memang saya pegang. Ya, saya suka bercanda. Tapi soal prinsip, ya mungkin beberapa orang berkata, kamu jangan ngomong begitulah, nanti terlalu keras. Atau, enggak. Karena saya tidak membela manusia, Bapak Ibu. Ini soal prinsip, karena ini kondisi ke depan enggak gampang, ya ampun. Saudara kalau tidak tulus, saudara akan goncang menghadapi situasi. Karena di dalam perlu kuat, saudara. Ini enggak main-main loh, saudara. Saya enggak reaktif dengan yang apa terjadi di LA loh, enggak. Ini baru sentilan awal saja. Tapi kan aneh saudara, ke depan ini. Inflasi makin berat, semuanya makin gak gampang. Kelas menengah lagi menurun. Oh iya, jobless di mana-mana. Belum isu AI. Ya, nanti muncul susu lah, nggak tahu lah. Ini kan. Ya. AI. Ya, kalau AI berarti orang Surabaya lah ya. Ya pasti nanti muncul susu lah ya. Betul ya? Ya itu pasti Surabaya lah. Tapi itu, ya saudara, nanti jobless di mana-mana, percayalah, goncang di mana-mana. Tapi gak usah takut. Yang saya tahu orang tulus selalu dibela Tuhan. Orang tulus selalu disertai Tuhan. Orang tulus akan melihat banyak hal besar. Orang tulus selalu akan mengalami banyak hal luar biasa. Alkitab janji kok, ketulusan menjaga kita. Ketulusan membuat kita kuat. Nah saya beritahu, wariskan ini. Ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati. Katakan penguji hati. Oh iyalah, kepala bisa diukur. Kalau hati tidak terukur. Maya tahu nggak?
Ciri orang yang hatinya bersih adalah tidak ada produk setan di dalamnya. Itu tahor, the clean heart. Dari kata tahor muncul kata tahir. Makanya kalau tahir, mau tahir, sembuh, tahor dulu. Makanya kalau mau jadi nasir, harus nasar dibayar dulu. Nasir, nasar, tahor, tahir. Tahir, tahor, nasir, nasar, nasar, nasir. Orang gak layak jadi nasir. Kalau gak pernah bayar nasar, apa yang dia katakan dan dia lakukan. Orang gak mungkin tahir sembuh. Kalau tidak tahor. Tahor itu the clean heart, kondisi hati di mana tidak ada produk setan di dalam. Kenapa hidup terintimidasi? Kenapa hidup tertekan terus? Karena setan ngomong, ada produk gua di dalam kamu. Udahlah, lu mau lompat, mau nyanyi, beresin dulu itu. Di peperangan sekarang ini, please, jaga hati. Saya nggak tahu dulu Kojab yang nyanyi, yang ngarang siapa itu lagu. Tuhan inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku. Karangannya siapa itu? Ya siapalah yang ngarang. Ya oke lagu itu. Tapi buat saya, kalau bisa lagu itu diganti begini. Tuhan inilah yang kau mau, ku menjaga hatiku. Karena urusan menjaga hati itu urusan kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah. Jadi urusan saudara menjaga hati bukan urusannya Pak Michael Gunawan, bukan urusannya Pak Samuel Gunawan, bukan urusannya pendeta, urusan saudara menjaga hati. Orang tanya, Pak Rubin yang sulit apa? Ini jaga hati. Menabur hati menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menuai masa depan kuat karena karakter kuat karena kebiasaan kuat karena perbuatan kuat karena hati kuat, hati lemah, perbuatan lemah pasti kebiasaan lemah pasti karakter lemah pasti masa depan kuat. Kalau mau masa depan kuat, hati harus kuat. Yang hatinya lemah berat. Ini pertempuran nggak main-main. Wahyu 6 ayat 6 sedang digenapi sekarang. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini akan berat ke depan. Yang Tuhan mau, jangan rusakkan anggur dan minyak. Wahyu 6 ayat 6. Apa anggur? Sukacita. Apa minyak? Urapan. Itu semua persoalan hati. Ini belum seberapa. Makanya saya kalau ketemu jemaat, ya oke lah, saudara bersukacita oke. Tapi saya tahu kita sebagai hamba Tuhan persiapkan saudara. Tidak gampang ini, nggak gampang. Wong kadang belum ada aniaya saja, baru soal uang kita jatuh ya ampun. Baru soal seks kita jatuh ya ampun. Baru soal porno kita jatuh ya ampun. Baru soal kesombongan kita jatuh ya ampun. Baru soal fasilitas kita jatuh. Apalagi kalau sistem berubah total. Saya pikir COVID biasa? Oh tidak. 2019, saya ini bego-bego begini pengamat Bapak Ibu. Yalah, wong IP saya itu di bawah, IQ saya maafkan, IQ saya itu di bawah 100. Sementara AI itu IQ-nya 130 sampai 150. Saya di bawah 100, kasihan. Jadi saya ini perbatasan antara bego dengan bodoh. Pak Wiranto ketawanya kenceng sekali, saya kasih tahu Pak Sutekno nanti. Nah, tapi betul, saya bisa begini karena kemurahan Tuhan. Makanya kalau saya sombong, selesai ya ampun, saya mau apa? Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, berat ini. Ahli ekonomi bingung, ahli politik bingung. Jadi saya khotbah di sini, saya berdoa terus, Tuhan siapkan GSCS. Saya tahu saudara lagi dilukeng di banyak kota di Indonesia. Tapi kan isunya bukan hanya itu. Saya berdoa dari jemaat ini akan muncul orang-orang tangguh, orang-orang tulus, orang-orang yang berjalan dalam firman, orang-orang yang mengasihi Yesus tanpa syarat, orang-orang yang membagikan kasih yang tak terbatas, orang yang berdampak pada misi, orang yang akan di sekelilingnya kita akan berkata ini memang beda ini. Come on. Ya mumpung kesempatan ketemu saudara. Mau tulus? Yuk. Makanya dia berkata, Tuhan biar Salomo tulus ya Tuhan. Kalau ada harapan saya pada anak saya, sayang kamu tulus ya. Papa enggak bangga kok. Kamu hebat apa? Biasa. Saya ngajar di Indonesian Idol, cuman di belakang. Ya, 12 finalis. Cuman saya bilang sama panitia, tolong jangan tampilkan saya di televisi.
Sebab nanti iklan jadi menurun karena saya kurang ganteng. Mereka ngomong bercanda ini Pak Pendeta. Enggak. Dan tolong jangan sebut saya pendeta. Tapi mereka tahu saya pendeta. Saya ngajar. Skill membawa orang ke puncak. Tapi mempertahankan di puncak adalah hati. Pernah lihat ketemu orang yang awalnya tulus. Begitu sukses sombongnya minta ampun. Di panggung ini banyak orang berjatuhan. Khotbah mungkin lebih lama. Saya pelayanan hampir 40 tahun. Saya melihat orang bergelimpangan. Bukan karena yang lain. Karena di tengah kesuksesan. Tidak jaga hati. Gak ngingetin saja. Karena saya yakin saudara pasti diberkati. Pastilah. Tahun ini saya yakin. Ada a new possibilities. By grace of God. Akan ada kesempatan-kesempatan baru. Karena anugerah Tuhan. Tahun ini saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Tahun ini akan ada mujizat yang tak terbatas. Nah, tolong jaga hati. Ya, jaga hati. Saya tahun ini, mentor saya berdoa. Kamu bakal sibuk sekali Rubin. Kamu akan bakal sibuk sekali. Ya udah, karena dia doa ya saya terima saja. Tapi saya berdoa Tuhan jangan sampai sibuk saya meleset dari sasaran. Saya yakinlah gereja ini pasti akan dipercaya banyak hal luar biasa. Cuman yuk para pelayan di sini ingetin ya sebagai saudara saja. Kan katanya sahabat selalu menegur. Kalau orang yang suka meluk-meluk itu malah bahaya. Tapi tadi kita pelukan gak apa-apa loh Coach Jeff ya. Jadi Pak Wiranto. Enggak, bukan berarti kalian berbahaya. Enggak lah. Mereka baik-baik semua. Tiba-tiba wajahnya berubah. Oh tadi salah pelukan. Enggak lah. Oke. Yuk impartasikan ini buat kota kita. Pengusaha di sini tolong tetap tulus. Pak ini zaman edan kalau nggak ikuti Tuhan edan nggak keduman ya makanya edan terus. Janganlah. Tetap kita tulus. Amin. Tahu nggak tulus? Tamam bening. Tuhan suka orang yang tulus. Oke, Mazmur 78 ayat 72. Coba kita lihat. 70 sampai 72. Mazmur 78 kan saya masih punya waktu ya ampun. Jadi yang gelisah maafkan, saya masih punya waktu. Sebentar saya harus selesai. Saya on time kok percayalah ya. Ya. Dipilihnya Daud hambanya diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Kasihan. Daud ini ya luar biasa. Latihannya perang ya. Berantem sama singa, berantem sama beruang, berantem sama apa. Daud. Gak ada yang nonton panggungnya di langit. Ya panggungnya di alam. Yang nonton bintang malaikat. Tapi orang ini memang luar biasa. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Siapa yang mendatangkan? Tuhan. Makanya gak usah takut. Hanya yang punya everything yang bisa mengangkat yang nothing menjadi something. Yang nothing gak mungkin jadi something kalau tidak ketemu yang everything. Hanya yang everything yang bisa mengangkat yang nothing menjadi something. Amin. Untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72. Yuk baca sama-sama 2-3. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Yang saya tutup yang ketiga udah. Karena wajahnya berkata selesai sudah Pak Pendeta kita sudah bosan. Ya udah saya selesai ya. Ya enggak perlu karunia profetik untuk melihat cara duduk saudara ya. Yang ketiga. Warisan apa yang kita tinggalkan? Yang pertama apa? Loh lupa. Hah? Gaya hidup penyembahan. Katakan gaya hidup. Saya nggak ngomong gaya liturgi loh. Silakan liturginya apalah terserah. Ya saya pernah lihat, ada orang ibadah dari tenang sekali sampai ributnya luar biasa. Ya zaman dulu kan ibadah orang dilawat yang namanya itu holy rolling. Gulung-gulung dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Wah ketawa, holy laughter, terserah lah. Cuman sayangnya itu holy rolling, holy-nya hilang tinggal rollingnya. Rolling terus. Jadi dia kalau datang ibadah selalu rolling terus ya. Ya oke lah. Tapi saya bilang ya gaya hidup penyembahannya. Ya, yang kedua adalah ketulusan. Saya tutup yang ketiga, yang harus kita pindahkan adalah Daud itu adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Oke. Mana ayatnya Pak Pendeta?
Kisah Rasul 13 ayat 22, terus nanti lompat ayat 36. Udah, saya selesai. Masih ada 5 menit, jadi ya saya masih aman ya. Loh, kan selalu sesuai waktu kan. Ya kalau Tuhan gerakkan ya 2 jam lagi ya. Enggak lah, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Siapa yang menyingkirkan? Tuhan. Sorry, jangan takut pada manusia. Manusia boleh membuat apapun. Tapi kalau Tuhan mengangkat tidak ada yang bisa menurunkan. Cuman kalau Tuhan menurunkan, enggak ada manusia yang bisa mengangkat. Oke ya, ya tentang Daud Allah telah menyatakan, baca sama-sama jemaat GSI 2-3. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan apa? Katakan segala. Segala itu ini, semua aspek. Sorry, jangan cuma jago di mimbar. Jago ngelola uang, jago ngelola waktu, jago ngelola keluarga, jago ngelola janji, jago mengelola karakter, segala. Makanya hidup harus skillful. Tolong, jadilah orang yang skillful. Kalau pembicara yang skillful. Kalau pelajar yang skillful. Pemusik yang skillful. Jadi pria, jadi suami yang skillful. Jadi ibu yang skillful. Jadi dosen yang skillful. Jadi pengusaha yang skillful. Jangan tanggung-tanggung. Makanya betul kan. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Kita sanggup melatih karena terlatih. Sebab kita berlatih karena kita mau dilatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Saya berhak melatih karena saya terlatih. Sebab saya berlatih karena saya mau dilatih. Saya tidak mau jadi pembicara yang sembarangan. Ada teman saya bilang, saya puluhan tahun bicara Pak Rubin, tidak perlu persiapan, tidak perlu berdoa. Saya bilang, hati-hati bos, hati-hati. Saya tiap kali malam minggu tidak mau pernah diajak makan malam orang. Banyak yang ngajak. Karena dia tahu saya makannya ngirit, makanya mau. Sementara nasihatnya banyak, makannya ngirit. Jadi kan menguntungkan. Tapi saya ngomong, enggak, malam minggu saya duduk di kaki Tuhan. Mau khotbah di mana saja, mau gereja kecil, mau gereja besar, dah semeter buat saya. Enggak penting itu, persiapan Pak. Belajar bahasa asli untuk apa, firman itu disampaikan, backgroundnya apa, penulisnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Makanya sudah pikir, pendeta nganggur, Pak Michael itu cuma nganggur, Rubin Ong itu. Come on, kita belajar. Orang cuma taunya kita di mimbar. Berjam-jam kita duduk Pak, berjam-jam kita nangis, berjam-jam. Ya enggak promosi lah. Cuman saya memberitahu buat Bapak Ibu. Skillful. Tolong jadi ibu yang skillful. Jadi suami yang skillful. Jadi pengusaha yang skillful. Jadi pelajar yang skillful. Jadi pemusik. Saya ketemu Echa Sumantri. Dia bilang sama saya, Om Robin tiap hari 2 jam saya latihan. Orang jago begitu. Oke, saya tutup. Yuk tinggalkan warisan, mengerjakan kehendak Tuhan. Ayat 36, udah kita selesai. 36 please, udah. Sudah selesai. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Sorry, bahasa terjemahan kebinasaan gak tepat itu. Maksudnya dia meninggal secara fisik. Tapi kan dia cuma tidur saja. Makanya saudara gak usah takut. Dalam Kristus orang mati hanya tidur saja. Saudara punya papa yang dalam Kristus sudah meninggal, dia tidur. Saudara punya suami yang dalam Kristus sudah meninggal, dia tidur. Papa saya tahun 99 tidur. Nanti satu kali kekasihnya datang, pasti bangun lagi, berkumpul bersama-sama. God bless you all. GSI, maju terus. Wariskan yang terbaik untuk orang di sekitar kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes Lord. Boleh bahasa roh sekali lagi. Karapataka sekete karakalapataka sandara baba. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Percayalah, waktu, kehidupan, anugerah, karunia, hikmat, pengurapan, semua hal baik Tuhan sudah berikan. Jangan keluar dari rencananya. Jangan tinggalkan bumi ini tanpa punya pengaruh apapun. Pengaruhi orang di sekitar kita. Dengan apa yang Tuhan percayakan. Uang, jabatan, promosi, semua datang dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, untuk umatmu yang ada di GSCS di doa malam ini. Kami keluar dari tempat ini, perkataan kami akan punya pengaruh. Hidup kami akan punya pengaruh. Skill kami akan punya pengaruh. Apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Hari ini yang goncang, ditegakkan. Hari ini yang sakit, dikuatkan kembali. Hari ini yang tidak merasa berarti. Kami tahu kami berarti, kami spesial di hadapan Tuhan. Terima kasih, firman ini terbeterai di hati kami. Berkati umatmu, berkati gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita katakan. God bless you all. Silakan duduk kembali.